Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsih Official. Pemilu semakin dekat. Permasalahan pemilu, hambatan, dan tantangan pun sudah mulai bermunculan. Jadi di video kali ini kita juga akan membahas tentang permasalahan seputar pemilu berupa tantangan dan juga hambatan dalam pelaksanaan pemilu. Seperti Black Campaign, penyebaran berita bohong atau hoax, fitnah di media sosial, dan juga konflik SARA. Masalah Black Campaign dan juga masalah money politik. Jadi pastikan terus untuk teman-teman tetap menonton video ini, apalagi buat teman-teman yang sedang mengikuti proses seleksi anggota KPU Kabupaten Kota dan juga KPU Provinsi. Bisa saja permasalahan pemilu atau kendala dan tantangan dalam menghadapi pemilu 2024 akan ditanyakan pada saat fit and proper test, wawancara, ataupun juga pada seleksi tertulis CAT. Seperti kita ketahui ya teman-teman, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang merupakan kedaulatan tinggi berada di tangan rakyat. Indonesia juga merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yang terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan juga lembaga legislatif, di mana setiap lembaga negara independen berada pada level yang sama atau sejajar satu sama lainnya. Kesejajaran dan juga independensi dari ketiga lembaga tersebut atau ketiga lembaga negara ini sangat diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan juga bisa saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance. Potensi permasalahan terbesar dan juga paling banyak terjadi pada pemilu dan juga pemilu kada di tahun 2024 sangatlah rawan dengan berbagai permasalahan. Mulai dari pelaksanaannya yang juga mengalami irisan dengan tahapan pemilu 2024 hingga kesiapan menjaga keamanan dan juga ketertiban. Hal tersebut tentunya dapat diantisipasi dengan penyelenggara pemilu yang berkompeten, berintegritas, dukungan pemerintah, LSM, dan juga media, kolaborasi, koordinasi, dan juga sinergi dengan kepolisian, TNI, dan lembaga negara lainnya. Perlu adanya kontrol dan juga keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh agenda pemilu 2024 serta mewujudkan peradilan pemilu yang berintegritas. Dalam mengidentifikasi beberapa permasalahan perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan mulai dari berbagai bentuk dan juga jenis strategi yang membutuhkan kerjasama lintas instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga masyarakat luas. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan identifikasi kerawanan seperti membuat indeks kerawanan pemilu atau IKP, melakukan program pendidikan politik, dan juga memperluas pengawasan partisipatif. Ada 3 aspek potensi permasalahan dalam pemilu serentak 2024 dan juga pemilihan pilkada serentak tahun 2024. Yang pertama adalah permasalahan menyangkut penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutahiran data pemilih, pengadaan dan juga distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi. Belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan juga KPU terkait peraturan KPU atau PKPU dan juga peraturan Bawaslu atau Perbawaslu. Pada tahapan pemutahiran data pemilih misalnya, masih ditemukan pemilih yang belum melakukan perekaman EKTP. Data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS terdapat di DPT pemilih. Pemilih yang tidak terdapat di dalam DPT dan juga kesalahan elemen data dalam DPT. Kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B,
potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian, perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara dan juga tahapan penghitungan serta rekapitulasi suara. Yang kedua adalah permasalahan menyangkut peserta pemilu dan juga pemilihan. Masih maraknya politik uang, belum optimalnya transparansi pelaporan dana kampanye, permasalahan netralitas ASN atau aparatur sipil negara, dan juga penggunaan APK atau alat peraga kampanye yang tidak tertib, beberapa kegiatan negatif campaign yang juga sering dilakukan oleh para bakal calon legislatif atau eksekutif ialah dengan penyalahgunaan fasilitas negara ataupun juga fasilitas umum. Hal ini biasanya dilakukan oleh bakal calon yang sebelumnya sedang menduduki jabatan eksekutif atau legislatif negara. Penggunaan fasilitas itu juga digunakan untuk kampanye. Selain itu, permasalahan money politics juga masih sering dilakukan oleh para bakal calon untuk merebut perhatian dan juga simpati masyarakat. Untuk pejabat yang ingin kembali memperoleh posisi jabatannya di periode selanjutnya, sering juga melakukan money politik dengan cara membagikan bantuan langsung tunai atau BLT, dana sosial, atau door prize ketika berkampanye. Mereka menjadikan BLT yang berasal dari anggaran negara untuk mencari simpatisan atau pendukung ketika berkampanye. Permasalahan yang ketiga adalah menyangkut dengan pemilih, pemilu, dan juga pemilihan. Berdasarkan pengalaman pemilu maupun pemilihan yang lalu, masih banyak menimbulkan berbagai masalah, seperti kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih. Pemilih mendapat ancaman dan juga gangguan terhadap kebebasan pemilih, dan terjadi penyebaran berita hoax dan juga hate speech. Golongan putih ataupun juga golput merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik politik dari orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara dengan cara tidak memilih partai atau legislator. Bahkan beberapa oknum pegawai pemerintah juga melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon, dan hal ini juga jelas-jelas melanggar peraturan kampanye yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Terhadap beberapa permasalahan pemilu dan juga pemilihan yang telah diuraikan tadi, ada beberapa strategi juga yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah melakukan sinergi secara terpadu antara KPU, Bawaslu, kandidat, dan juga peserta pemilu. Yang kedua, mengedepankan langkah-langkah proaktif, preventif dalam pelaksanaan pemilu dan juga pilkada, yang diharapkan juga dapat meminimalisir serangan dari tim kandidat yang ingin menjatuhkan penyelenggara ataupun peserta lainnya. Yang ketiga, menjaga netralitas dan juga mencegah terjadinya kerusuhan. Yang keempat adalah menerapkan sistem teknologi di dalam semua tahapan pemilu, baik dalam tahapan pemungutan dan juga penghitungan suara, termasuk melakukan desain ulang surat suara yang efektif dan juga efisien yang dapat meringankan kerja-kerja petugas pemilu. Yang kelima adalah mengatur tentang jeda antara pemilu dan juga pilkada dalam mengakomodasi pelaksanaan setiap tahapan secara substansial yang disertai dengan proses evaluasi tahapan pemilu yang matang. Yang keenam, mempercepat proses penetapan hasil pemilu sehingga hal tersebut tidak menghambat proses tahapan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024. Yang ketujuh, mengatur strategi sosialisasi dengan menggunakan pendekatan edutainment atau komunikasi kreatif untuk meningkatkan kesadaran pemilih dalam pemilu dalam menghindari jebakan politik identitas dan juga politik uang. Itu saja teman-teman pembahasan kita mengenai beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang.
Dan kita juga berharap semua potensi, kendala, permasalahan, dan hambatan yang akan terjadi pada pemilu 2024 tentunya dapat diantisipasi sedini mungkin oleh para penyelenggara pemilu, pemerintah, dan juga partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk juga masyarakat. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang sedang mengikuti sebagai penyelenggara pemilu. Terima kasih yang sudah menonton video ini, terima kasih juga yang sudah nge-like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.